Halo Rebarnes, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Liburan tapi nggak kemana-mana? Hehehe, kayak saya dong, selalu di rumah. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang dimana film ini sangat populer pada zamannya. Tanpa spoiler dari awal, mari kita saksikan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar, agar saya lebih semangat dalam membuat deskripsi film. Diawali diperlihatkan ada beberapa orang yang bertanding di tempat perjudian atau kasino. Mereka berlomba-lomba untuk menang, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan trik atau skill mereka untuk mengalahkan lawan mereka masing-masing. Seperti wanita ini yang begitu mengagumkan ketika mengocok beberapa dadu, yang hasilnya sangat luar biasa. Pria ini menggunakan indera pendengarannya sehingga ia bertepuk tangan karena tahu hasilnya sangat bagus. Namun tak disangka pria ini meminta gelas yang lebih berat untuk mengocok dadunya. Dan tidak disangka ternyata pria ini memiliki skill yang lebih hebat dibandingkan wanita tersebut, sehingga satu dadu pun hancur dibuatnya. Dan inilah Dewa Judi. Setelah menang dari perjudian, sang dewa judi yang bernama Kochun menerima penawaran dari temannya yang bernama Wan untuk berjudi mengalahkan Chan, yang dimana Tuan Chan ini penjudi curang dan licik sehingga para pejudi seluruh dunia mengincarnya. Lalu Tuan Wan mengutus ajudannya atau bodyguard lah ya istilahnya, yang dijuluki dengan Dragon, yang memiliki ciri ada tato di kalajengking di tangannya. Scene berpindah diperlihatkannya tiga anak muda yang datang ke perjudian jalanan yang bernama Michael, Jane, dan sobatnya, yang dimana mereka kalah kemudian tak terima sehingga mereka dilempar dari ruangan perjudian tersebut. Di sore harinya, Michael dan pacarnya membicarakan masa depan mereka. Michael pun terobsesi menjadi orang kaya dan mereka hidup bahagia. Hai Bung, enak sekali kau bicara, kerja saja tidak. Cuau. Setelah ingin pulang, mereka bertemu dengan seorang warga India tapi sudah lama tinggal dan menetap di negara Cina yang bernama Singh. Sempat adu mulut, tetapi setelah melihat kedua anjingnya, Michael pun menjadi ciut. Kesal dengan Singh dan kedua anjingnya, Michael dan sahabatnya membuat jebakan untuk mereka di malam hari. Berharap esok paginya mereka tertangkap dan terjebak oleh si Michael. Scene berpindah di mana Kochun sedang menemani temannya sedang bermain kartu. Kochun menemani dan mengamati setiap permainan, yang dimana bandarnya bermain dengan curang. Kochun pun memberitahu kepada temannya bahwa sudahi saja permainan tersebut. Sang bandar pun cocorongok alias mengolok-ngolok si Kochun sehingga Kochun pun greget dan menggantikan temannya untuk bermain. Dalam permainan, Kochun pun meminta gadis tibar untuk membagikan kartu. Dikarenakan ada kecurangan dalam permainan pertama, sang bandar judi pun mengiyakannya. Kartu demi kartu dibagikan dan Kochun pun selalu menang. Sampailah pada titik di mana Nam dengan percaya diri mempertaruhkan semua uangnya dikarenakan kartunya yang bagus. Namun Kochun pun mengingatkan jangan percaya diri terlebih dahulu, dan Kochun pun memperlihatkan kartu dan ya, Kochun pun menang dan mengambil cek kemenangannya. Namun Nam pun tidak membiarkan ceknya diambil begitu saja. Kochun pun merencanakan sesuatu sehingga mereka pun berpencar. Kochun pun menelpon Dragon untuk membantunya. Nam menyuruh anak buahnya mengejar mobil Kochun. Namun sayangnya di dalam mobil hanya sopirnya saja, dan ternyata Kochun pun pindah menaiki kereta. Anak buah Nam mencari Kochun. Beruntung
Ko Chun menelpon Dragon. Dragon pun menyelesaikan tugasnya sebagai bodyguard. Lalu Ko Chun pun memutuskan untuk turun lebih awal dan sisanya diselesaikan oleh Dragon. 我落車先，你搞掂啲手尾。 Setelah turun dari kereta, Ko Chun pun bertemu dengan Sing. Setelah berbincang-bincang, entah mengapa kedua anjing ingin sekali menggegelnya. Namun entah mengapa setelah ditatap oleh Ko Chun, anjing tersebut menjadi diam dan lalu kabur. Kemudian sial bagi Ko Chun, ia terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh Michael dan temannya. Ko Chun pun terguling dan bagian kepalanya banyak sekali benturan dan mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Michael pun mendengar suara dari jebakannya, lalu mereka datangi ke TKP. Namun mereka terkejut karena mereka salah sasaran. Mereka bergegas membawa Ko Chun ke rumah neneknya Michael untuk dibersihkan semua luka-lukanya dan mencari tahu identitas dari Ko Chun sang dewa judi ini. 香港地閒閒地有10幾萬人冇身份證啦。冇護照冇身份證，點樣通知個屋企人啊？ Keesokan harinya, Ko Chun pun bertindak aneh bagaikan anak kecil yang ternyata sejak terjatuh itu membuat Ko Chun hilang ingatannya. Pacar Michael pun menyarankan untuk merawatnya terlebih dahulu dan sambil mencari identitas siapakah si Ko Chun tersebut. Karena Ko Chun pun sangat suka dengan coklat, maka mereka semua memanggilnya dengan coklat. Keesokan harinya, nasi di rumah habis karena dimakan semua oleh Ko Chun. Michael pun marah dan memalak Ko Chun, dikarenakan Ko Chun banyak sekali uangnya. Karena sering dipalak, Ko Chun pun memiliki ide untuk menyembunyikan uangnya di dalam bantal ketika ia tidur. Namun ketahuan oleh Michael sehingga kasur dan bantal pun dibolongi oleh mereka berdua. Namun mereka semua tertipu karena Ko Chun pun sudah memindahkan uangnya terlebih dahulu di dalam kaos kakinya. Lalu mereka datang ke tempat perjudian jalanan yang dimana Ko Chun dijadikan alat tipu daya Michael untuk taruhan judi. Karena yang Michael tahu, Chun sangat banyak uangnya. Namun pemilik perjudian itu kaget dan marah atas kedatangan Michael dan yang lainnya ke tempat perjudiannya. Namun dengan silat lidahnya yang handai, Michael berhasil membujuk dan mengaku-ngaku Ko Chun adalah sepupunya dan ingin bermain kartu dengan pemilik judi jalanan tersebut. Michael pun khawatir karena Ko Chun selalu asal dalam mempertaruhkan uangnya dan kartunya pun terlihat jelek. Namun tak diduga-duga, ternyata Ko Chun memang memiliki bakat terpendam sehingga Ko Chun pun menang. Dengan rasa takjub, Michael pun menguji Ko Chun bagaimana cara mengubah kartunya. Sampai-sampai kartunya pun disembunyikan oleh Michael. Namun dengan takjub, Ko Chun pun bisa merubah kartunya kembali. Ternyata ingatannya hilang, tetapi skill dewa judinya tidak hilang, asalkan selalu mamam coklat. Sejak saat itulah Michael senang dan gembira mengetahui bakat Ko Chun dan membawanya ke tempat perjudian. Dan ya, benar saja, Ko Chun bisa memenangkan beberapa perjudian sehingga membuat mereka bisa membeli apapun yang mereka mau. Sejak itulah Ko Chun dijadikan ladang uang untuk Michael dan teman-temannya. Namun seiring dengan waktu, mereka boros dan tidak ada uang untuk ikut turnamen judi lagi. Sehingga dengan terpaksa Michael meminjam uang dengan rentenir yang diiming-imingi dikembalikan dengan cepat beserta bunganya. Karena Michael yakin bahwa Ko Chun pun dapat memenangkan perjudiannya. Setelah sampai di kasino, Ko Chun pun marah karena coklat favoritnya tidak ada. Sehingga dalam perjudian mereka banyak mengalami kekalahan, sampai uang yang dipinjam Michael benar-benar habis.
Michael pun marah dan mengajak Ko-chun berjalan dan berniat untuk meninggalkannya. Di sini Ko-chun pun terlihat kebingungan dan terdiam menunggu Michael dengan alasan ke toilet. Sampai-sampai para pejalan kaki melemparkan uang karena dianggap Ko-chun sebagai gelandangan. Sementara Michael perjalanan pulang merasa bimbang dan kasihan pada Ko-chun, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali menjemput Ko-chun. Keesokan harinya, pagi puncaang, mereka memutuskan membawa Ko-chun periksa ke dokter. Dan ya, benar saja, Ko-chun mengalami amnesia karena peredaran darah ke otaknya sedikit terhambat. Dan itu bisa sembuh dengan menjalani operasi. Namun biaya operasi itu tidak sedikit, sehingga Michael pun menjual semua barang-barangnya demi biaya operasi tersebut. Namun sialnya, rentenir itu sudah menagih Michael untuk segera melunasi semua hutangnya sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak, maka Michael pun akan disiksa. Benar saja, Michael pun diculik, dan rentenir itu meminta tebusan kepada pacarnya Jen untuk membayar semua hutang-hutangnya Michael. Akhirnya Jen pun datang dan bernegosiasi bahwa Jen memiliki separuh dari hutangnya saja, dan sisanya akan dibayar setelah pertandingan judi nanti. Rentenir itu tidak percaya bahwa coklat itu memiliki skill dewa judi, dan akhirnya rentenir itu menantang Ko-chun untuk bermain kartu. Di sini Ko-chun pun langsung mendapatkan kemampuannya karena diberi coklat favoritnya. Namun rentenir itu tidak percaya dan langsung mengambil sebuah pisau. Beruntung pisau tersebut bisa langsung dirampas oleh Ko-chun sehingga membuat rentenir itu ketakutan. Jen yang sudah tidak sabar langsung merebut pisaunya dan langsung menusuk paha rentenir tersebut. Rentenir tersebut kesakitan dan langsung memperbolehkan membebaskan Michael. Scene berpindah ke rumah Ko-chun. Di sini diperlihatkan istri dari sang dewa judi merekam semua kejadian ketika Ko-chun dinyatakan hilang dan tak kunjung pulang. Istrinya menyatakan bahwa sudah tak setia kepada Ko-chun. Dan setelah itu tak lama Yi pun masuk ke kamar istrinya dalam keadaan mabuk. Tidak hanya merayu tetapi ingin mengagahi istri dari Ko-chun. Dan dengan sangat jujur, Yi mengungkapkan bahwa ingin mengambil alih semua uang Ko-chun di bank Swiss. Kemudian istri Ko-chun melawan dan tak sengaja Yi mendorongnya sehingga terjatuh dan tewas di tempat. Tak ingin ketahuan, kaset rekamannya pun dirusak dan dibakar oleh Yi. Suatu hari, Yi semakin jelas pengkhianatannya, lalu ia datangi Nam untuk mendiskusikan pembunuhan Ko-chun. Namun Nam ragu karena Ko-chun sudah lama menghilang. Namun si Yi ini tahu bahwa sebenarnya Ko-chun ini ada di Mongkok bersama Michael. Rencana penyergapan ini dimulai. Yi dan anak buahnya Nam langsung menggerebek di mana Ko-chun berada. Sementara di sisi lain, Dragon ada dan langsung membantu mereka kabur dari tempat itu. Michael yang sudah tahu bahwa si coklat itu adalah dewa judi asli, lantas berusaha melindungi mati-matian sosok yang paling dikaguminya itu.
Aksi tembak-menembak pun tak terhindari. Saat keadaan semakin sulit, Kochun berpas-pasan dengan Yi. Yi yang khawatir bahwa Kochun pura-pura hilang ingatan lalu menegaskan apa dirinya. Nampaknya dia benar-benar tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sadarkan hal itu, Yi pun memutuskan untuk membunuhnya. Beruntung, Michael datang tepat waktu dan Yi pun dibuat terjungkal olehnya. Karena ketakutan, Kochun pun lari tak tentu arah. Dragon pun yang melihatnya langsung mengikutinya. Namun sayang, Dragon dicekal oleh musuh sehingga tidak bisa bergerak. Kochun yang melihat Dragon ditembaki oleh musuh seketika marah besar. Dan sebagian ingatan sebagai dewa judi pun kembali. Dengan sangat gemilang, Kochun pun membantai semua habis anak buah Nam. Saat ia tersadar, ia pun ketakutan dan berlari keluar gedung. Namun, tak disangka dengan kepanikannya ia berlari. Kochun pun tersandung dan terjatuh sehingga membuat kepalanya terbentur. Tidak lama setelah itu, Kochun pun tersadar ia berada di rumah sakit bersama Yi. Kochun pun mulai bertanya apa yang terjadi olehnya, karena yang ia ingat terakhir kali ia turun dari kereta saat disergap oleh anak buah Nam. Yi yang sudah tahu bahwa Kochun sudah ingat kembali, Yi pun berbohong mengatakan bahwa istrinya telah menghilang, dan mereka-reka alasan supaya Kochun pun percaya padanya. Yang aslinya, Yi adalah seorang pengkhianat. Tidak lama datanglah Michael dan langsung marah-marah terhadap Yi. Karena Kochun tidak mengenalinya, dia pun heran kenapa Michael ini tiba-tiba datang dan marah-marah kepadanya. Polisi pun langsung mengamankan dan membawa Michael keluar. Beberapa hari kemudian, Yi dihajar Nam karena tidak membunuh Kochun. Saat itu juga muncullah Tuan Chan, musuh dari Tuan Wan, dengan rencana liciknya sekaligus memberikan solusi sebuah kacamata tembus pandang agar nantinya digunakan untuk melihat kartu milik Kochun. Hari yang dinantikan telah tiba. Di sebuah kapal di perairan internasional mereka berkumpul, dan si Michael juga menerobos masuk ke kapal menyamar menjadi pelayan di kapal itu. Dia pun diam-diam mendekati Kochun dan mengatakan Yi yang sebenarnya. Namun lagi-lagi Kochun pun tidak memperdulikan dan mengajak Michael untuk menonton pertandingan judinya. Ajang bergengsi tingkat tinggi pun dimulai. Kochun melawan sang raja judi Singapura. Pertandingan sangat menarik karena masing-masing menampilkan skill terbaiknya. Dengan kecurangannya, Tuan Chan pun mampu menumbangkan Kochun dan membuatnya banyak kehilangan uang. Babak selanjutnya dimulai. Chan sangat percaya diri mengikuti semua taruhan yang diajukan oleh Kochun. Seakan-akan dia tahu ada yang tidak beres, kini Kochun menyelipkan kartunya paling bawah agar tidak terlihat oleh kacamata tembus pandang Chan. Chan yang memiliki kartu bagus tidak peduli kartu Kochun. Sampai-sampai Kochun mempertaruhkan semua kekayaannya di bank Swiss. Setelah taruhannya disepakati, Chan sangat senang karena Kochun pun membuka selipan kartunya. Lihat, tidak begitu bagus dengan kartu miliknya. Dan Tuan Chan ini dengan bangganya langsung membuka semua kartunya. Tetapi ternyata semua prediksi kacamata canggih miliknya salah besar. Mereka tidak tahu bahwa Kochun bisa merubah kartu miliknya dan menjelaskan bahwa kacamata milik Chan sudah ketinggalan zaman. Dia seperti miliknya lensa mata buatan Jerman.
隱形液晶體顯影眼鏡係上個月西德最新嘅產品，價值11萬美金。Mereka di sini sangat kaget dan Ko Chun pun mengklaim bahwa dia adalah dewa judi yang tak pernah terkalahkan. Untuk merayakan itu, Ko Chun pun memeluk si Yi dan mengucapkan terima kasih kepadanya yang telah membantunya menuju kemenangan. 今次真係要多謝你，如果冇咗你，我都贏唔到呢隻老狐狸。佢仲以為嗰200萬油菜係個印尼佬買㗎。Chan merasa diperdaya dan marah besar sehingga Yi dikatakan pengkhianat. Ko Chun pun memberikan pistol mainan atau palsu dan Chan langsung menembak Yi hingga tewas. Sadar keadaan terjepit, Chan mengarahkan pistolnya ke Ko Chun. Beruntung, Michael pun menghentikannya dengan melempar gelas dan pistol pun terjatuh. Saat semakin tegang, Dragon pun datang dan langsung masuk ke arena perjudian itu. Scene berpindah di mana Ko Chun pun memperlihatkan isi kaset yang dibakar oleh Yi yang tidak dibakar habis, sehingga Ko Chun pun tahu bahwa Yi adalah seorang pengkhianat. Tuan Chan dengan bangganya bahwa dirinya tidak dijatuhkan hukum dikarenakan kapal ini mengarungi perairan internasional. Namun Ko Chun pun selangkah lebih pintar, mana kapal tersebut memasuki perairan Inggris, yang artinya Tuan Chan bisa dikenakan hukum dan ditangkap oleh aparat negara Inggris. Mamam. Di akhir pertandingan judi, Tuan Wan sangat berterima kasih kepada Ko Chun yang sudah mengalahkan Tuan Chan dan menanyakan imbalan apa yang harus diberikannya. Ko Chun menjawab, bayarlah dengan sekotak coklat. Michael pun yang ikut keluar dari kapal ingin menyusul Ko Chun, namun sang dewa judi hanya tersenyum dan mengatakan salam perpisahannya. Saat itu, Michael sangat kecewa dan pulang ke rumahnya dengan ingin melupakan sesosok orang yang diidolakannya itu. Namun siapa sangka Ko Chun pun datang bersama neneknya, dan ternyata di rumah sakit ia mengenalnya dan itu sebagian dari rencananya. Michael pun sedikit marah, namun diminta untuk menjadi asistennya dan mengajaknya ke Las Vegas. Ia pun senang dan bahagia, dan film pun tamat. Pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah rajin-rajinlah bekerja agar kalian mendapatkan cuan yang halal, dan janganlah menjadi pengkhianat, bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan kalian. Saya Dewan Direksi Non-Formal Film yang beranggotakan 1 orang yang tersebar di seluruh dunia. Mohon pamit dan alios. Anak gorila makan capcay. Cuau, cuau.